Pada Quran surat A'raf ayat 205 dikatakan, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suaramu pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Apa yang dimaksud tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang, Ustaz? Masa tidak mengeraskan suara, tidak ngerti? Ya. Coba kamu baca artinya ayat itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 205 saya artinya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Jadi tidak mengeraskan suara itu maksudnya tidak bengok-bengok. Kalau menyebut nama Allah itu tidak teriak-teriak. Allah itu zat yang tidak apa? Tidak tuli. Coba dikaitkan dengan 55-nya, nanti lebih jelas lagi itu. Ayat 55 surat Al-A'raf itu. Ada miripnya itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ada notnya di situ. Maksud melampaui batas maksudnya tentang yang diminta dan cara meminta. Ya. Allah tadi menjelaskan cara berdoa. Kalau kamu berdoa kepada Allah, hendaklah dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Suara yang lembut, yang pelan, yang lirih. Bukan berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, berteriak-teriak. Ya, itu namanya melampaui batas. Maka diterangkan itu namanya melampaui batas itu baik caranya. Kalau Allah menghendaki supaya dengan suara lembut kok teriak-teriak, lah itu namanya melampaui batas caranya. Atau melampaui batas dalam permintaannya. Mohon. Jadi minta sesuatu itu yang wajar-wajar saja. Jangan berdoa mohon kepada Allah supaya dijadikan Rasul, dijadikan Nabi, lah itu melampaui batas itu. Supaya bisa terbang. Mohon kepada Allah supaya jadi pandai tanpa belajar, itu yang melampaui batas. Ya, tidak masuk akal. Jadi baik caranya maupun permintaannya jangan melampaui batas. Kalau Allah memerintahkan bermohon itu supaya dengan lembut, jangan keras-keras. Di hadis Nabi diterangkan kalau memohon kepada Allah adalah dengan suara yang lembut, karena kamu berdoa kepada Allah itu menyeru kepada zat yang tidak tuli. Karena Allah itu tidak tuli, maka kalau mohon pada Allah tidak usah bengok-bengok. Tidak usah teriak-teriak. Dengan suara lirih saja Allah sudah mendengar. Maka perintah Allah kalau berdoa dengan suara yang lembut gitu loh. Juga tadi ayat 205 menerangkan kalau menyebut nama Allah dengan suara yang lembut. Jangan bengok-bengok. Nah, karena ada caranya, maka kita kalau berdoa, memohon atau menyebut Allah, ikuti cara yang sudah ditentukan Allah. Kok banyak orang doa teriak-teriak? Ya biar saja mereka begitu. Tapi kalau kita mengetahui perintahnya suruh pelan, suara yang lembut. Malah ada kok yang berpendapat pada itu yang keras dan bareng. Digambarkan seperti orang memukul apa itu? Gong itu loh. Berarti banter suaranya menggelegar tekankan tinggi suara nih. Itu pernah ada. Ya, dulu ada seorang tarekat yang pernah datang ke MTA, bermalam di MTA. Nah, mengisi di mimbar akad pagi juga waktu itu. Beliau menerangkan begitu dari kalau doa pada Allah itu supaya
bersama-sama dan suaranya yang keras. Biar ibaratnya seperti orang mukul gong itu gembleger sampai di mana-mana. Padahal Allah nyuruh kalau doa pada Allah suara yang lembut. Nah, berarti kan perbedaan paham toh? Dia biar keras kita lembut ya sudah. Yang keras kerasa, yang lembut lembut saja. Nah, tidak usah nyela mereka. Memang begitu kok, ya. Pedomane suaranya mbleger kayak gong itu kan dikabulkan oleh Allah.